Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mengawali video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Indriati Yulistiani, SOS MSI, dengan NIDN 0303077105 dan NUPTK 4035 74 96 50 230 183. Saat ini saya terdata sebagai salah seorang dosen di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Bidang keilmuan yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah public speaking atau yang juga dikenal sebagai berbicara di hadapan publik. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah public speaking. Pada Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, mata kuliah Public Speaking memiliki kode mata kuliah KOM 304, yang berarti menjadi mata kuliah wajib dekanat atau Prodi yang diperuntukkan bagi mahasiswa di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Public Speaking dirancang untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan berbicara di depan publik kepada para mahasiswa. Pembelajaran mengenai teori, prinsip-prinsip dasar, serta teknik melaksanakan public speaking diberikan untuk membantu mahasiswa untuk memiliki kemampuan berbicara di depan publik dalam berbagai situasi. Pembelajaran mata kuliah public speaking merupakan gabungan antara pemberian materi teori serta praktek. Tujuan utama mata kuliah ini adalah mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pembicara publik yang handal dan mampu menyampaikan pesan sesuai dengan audiens yang dihadapi. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan model ceramah yang disertai diskusi aktif dengan mahasiswa. Para mahasiswa secara aktif mengelaborasi materi yang diberikan melalui berbagai pertanyaan ataupun sebagai respon dari pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Pembelajaran diberikan dalam bentuk studi kasus ataupun latihan dan praktek langsung, karena menyangkut bentuk mata kuliah yang tidak hanya memerlukan pengetahuan teoritis, namun juga praktek untuk melatih kemampuan dan skill public speaking dari para mahasiswa. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, kami memiliki WhatsApp group sebagai medium komunikasi antara dosen dan mahasiswa jika ada pertanyaan atau diskusi lanjutan setelah perkuliahan usai. Mata kuliah public speaking memiliki 3 capaian pembelajaran dalam mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis, prinsip-prinsip dasar, dan metode public speaking, baik secara formal ataupun informal sesuai kebutuhan audiens. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan langkah-langkah persiapan untuk melakukan public speaking, baik secara formal atau sesuai kebutuhan audiens. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan public speaking untuk berbagai situasi, baik formal maupun non-formal, sesuai kebutuhan audiens. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, materi-materi public speaking disusun dalam 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama hingga ke-7 dilakukan sebelum mahasiswa mengikuti ujian tengah semester dan dilanjutkan dengan pertemuan ke-8 hingga 14 yang diakhiri dengan ujian akhir semester. Materi-materi yang dipelajari dalam setiap pertemuan adalah sesi pertama, sejarah dan perkembangan public speaking. Yang kedua, komunikasi yang efektif dalam public speaking. Yang ketiga, penggunaan komunikasi persuasif dalam public speaking. Yang keempat, etiket saat berbicara di hadapan publik. Kelima, menyiapkan materi pembicaraan dalam public speaking. Keenam, menulis naskah. Ketujuh, pesan yang berorientasi pada audiens. Kedelapan, membuat presentasi yang menarik. Kesembilan, alat bantu visual pada public speaking. 10, blocking dan bahasa tubuh saat melakukan public speaking. Ke-11, demam panggung dan kemampuan menguasai audiens. 12, olah vokal dalam public speaking. 13, alat-alat dalam presentasi. Dan ke-14, busana yang sesuai untuk public speaking. Untuk mata kuliah ini, saya menggunakan buku The Art of Public Speaking dari Stephen E. Lucas sebagai materi utama yang dilengkapi beberapa materi pendukung, termasuk hasil pemikiran saya pada jurnal ilmu komunikasi menyangkut body language atau bahasa tubuh sebagai nonverbal communication.
Pada saat memberikan pembelajaran pada mata kuliah Public Speaking, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan pemberian materi pembelajaran terkait public speaking yang dilakukan pada tiap sesi. Materi berupa teori diberikan dengan menggunakan alat bantu visual seperti PowerPoint. Kemudian ada interaksi yang dilakukan dengan membuka diskusi, stimulus untuk tanya jawab, materi yang belum dipahami, serta latihan berupa praktek untuk membantu mahasiswa menguasai materi pembelajaran. Diakhiri dengan assessment yang merupakan penilaian terhadap mahasiswa yang dilakukan berupa teori dan praktek public speaking. Penilaian pada mata kuliah ini berupa presensi kehadiran mahasiswa yang dilakukan melalui sistem siakat Universitas Esa Unggul dan memiliki bobot 10%, kuis yang merupakan uji kemampuan teoritis mahasiswa yang berbobot 10%, kemudian ada tugas yang merupakan analisa kasus sebagai elaborasi teori dengan bobot 10%, proyek dengan bobot 50% karena mata kuliah ini sudah menerapkan OBE atau Outcome Based Education dengan proyek sebagai luarannya. Kemudian ada ujian tengah semester dengan bobot 10% dan ujian akhir semester juga memiliki bobot 10%. Dengan demikian total perkuliahan ini adalah 100%. Penilaian berupa materi tertulis juga bisa dilakukan melalui sistem siakat Universitas Esa Unggul, sedangkan yang berupa praktek dilakukan langsung di kelas agar mahasiswa siap dengan mekanisme yang diberlakukan. Pada awal perkuliahan sudah diberikan kontrak perkuliahan, sehingga baik mahasiswa maupun dosen sudah menyepakati mekanisme perkuliahan yang diberlakukan selama 1 semester. Demikian penjelasan mengenai metode pembelajaran saya, dan berikut saya akan memperlihatkan video saat pembelajaran berlangsung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik teman-teman, hari ini kita seperti biasa di hari Senin akan melakukan pertemuan untuk mata kuliah Public Speaking. Dan hari ini adalah pertemuan atau sesi kita yang ke-10. Nah, sebelum memulai supaya perkuliahan kita hari ini berjalan lancar, mari kita mulai dulu, kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masuk di sesi yang ke-10. Dan jika Anda melihat di siakat yang sudah Anda terima sejak awal perkuliahan, maka di sesi ke-10 ini kita akan membahas mengenai bahasa tubuh. Tapi khususnya di sini adalah bahasa tubuh atau body language yang dipergunakan pada saat seseorang akan melakukan public speaking. Maka judulnya adalah In the Stage Blocking and Body Language. Ada yang tahu tidak kira-kira apa sih bahasa tubuh itu? Apa ya bahasa tubuh itu? Ada yang tahu? Yo. Bahasa tubuh itu apa? Dari Gerakan, oke. Kemudian berupa dari mimik wajah, isyarat. Isyarat itu dalam artian seperti apa? Oke, gerakan tangan. Oke. Keranda kutip, penampilan baju, apalagi? Oke. Nanti kita bahas ya. Memang bahasa tubuh itu adalah sesuatu yang tidak diucapkan, yang disampaikan oleh tubuh kita. Ya, makanya karena di sini juga terkait dengan public speaking, termasuk juga gerakan kita di panggung, di stage, gitu ya. Jadi bagaimana kita bergerak, bagaimana kita menggunakan seluruh alat-alat yang ada di tubuh kita, gitu ya, alat-alat tubuh kita ini untuk memperjelas apa yang mau kita sampaikan dalam penyampaian pesan. Ada seorang tokoh psikologi komunikasi namanya Albert Mehrabian. Beliau ini menjelaskan mengenai teori 3V, 3V. 3V itu menyangkut pada verbal, voice, dan visual. Nah, menurut beliau, visual atau apa yang terlihat
menyampaikan atau bisa membantu kita dalam penyampaian pesan hingga 55%. Jadi kalau Anda menyampaikan sebuah pesan dan kemudian Anda ingin itu berhasil, kalau menurut Mehrabian 55% keberhasilannya itu ditunjang oleh visual. Visual artinya yang terlihat. Tadi Balki sempat bilang tentang busana, termasuk nggak? Betul, karena itu adalah yang terlihat. Apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai, ada pesan yang kita sampaikan dengan apa yang kita pakai. Apakah Anda mau terlihat rapi, Anda mau terlihat eksekutif, Anda mau terlihat santai, chill, segala macam, itu bisa dengan busana yang Anda gunakan. Nah, jadi itu bagian dari visual. Voice, suara kita, itu 38%. Nah, tidak disangka-sangka verbal atau apa yang kita nyatakan cuma 7% loh. Jadi, kalau Anda melakukan public speaking, Anda yang apa yang Anda siapkan itu tidak akan ada artinya kalau tidak ditunjang dengan visual, suara, ya kan? Karena suara juga 38%, ya kan? Nah, kalau kita bicara visual aspek, ini ada yang keluar dari tubuh kita, apa yang disampaikan oleh tubuh kita, ataupun apa yang kita pergunakan untuk membantu dalam penyampaian pesan. Misal, saya hari ini menggunakan PPT. Betul sekali. PPT itu adalah alat bantu visual. Ketika kemudian dia bilang kita sebaiknya untuk mengatasi COVID menggunakan masker, tapi ketika dia membuka masker, pesan apa yang lebih diterima? Pada saat dia bilang bahwa sebaiknya kita pakai masker, atau kemunculannya dia yang tanpa masker? Yang orang lebih percaya yang mana? Kemunculan yang tanpa masker. Karena orang langsung melihat, loh, dia aja nggak pakai masker, ya kan? Kok kita disuruh-suruh pakai masker? Seperti itu. Nah, apa sih itu bahasa tubuh? Tadi sudah disampaikan sama Balkis bahwa salah satunya adalah apa yang kita gunakan, busana kita. Tapi ada lagi yang lain, gerakan tubuh kita. Saya bergerak maju, saya mundur. Ini adalah bahasa tubuh. Ini saya kasih contoh pada saat Hillary Clinton ini mencalonkan diri sebagai seorang calon kandidat ya presiden. Ini kalau di Amerika ada yang namanya debat calon presiden. Ini masih di Partai Demokrat, ya masih belum sampai ke nasional. Pada saat itu nanti di nasional Hillary akan melawan Trump. Tapi ini di dalam Partai Demokratnya sendiri mereka melakukan debat di bulan Oktober tanggal 13 2015. Nah, kata orang-orang nih, kata para pengamat, dari 5 kandidat yang ada, Hillary itu sudah menang bahkan sebelum debat. Karena bayangin itu, yang lain datang dengan sudah ya, contoh dengan biasa lah ya, pejabat yang kesannya tuh arogan gitu ya, kaku. Nah, sementara Hillary datang dengan senyum gitu ya. Itu membuat orang merasa, oh, dia itu sudah nyaman dengan panggungnya. Dia udah menang bahkan sebelum melakukan debatnya. Nah, jadi ketika kita mau melakukan berbicara di hadapan publik, ingatlah selalu untuk kelihatan tersenyum, positif, jangan belum karena nervous maka kemudian tegang. Jangan. Kita sudah belajar mengenai bagaimana menghandle nervous. Gunakan itu. Sebelum mulai, biasakan untuk berdoa. Nah, ini ketika Anda di depan audiens, senervous-nervousnya Anda jangan pikirkan tentang nervous Anda. Justru pikirkan audiens Anda. Mereka senang loh menerima kita. Nah, karena mereka senang, maka kita pun harus tampil dengan senang. Postur tegak, jangan bungkuk. Meskipun kalian sering main gadget yang membuat kalian jadi cenderung bungkuk, tegak. Karena tegak ini membuat Anda kelihatan
memang lebih positif, lebih baik menerima, tampilan Anda pun menjadi lebih baik. Kontak. Salah satu hal yang paling penting yang bisa membuat orang merasa diterima adalah dengan melakukan eye contact. Jangan cuma 1-2 orang eye contactnya, semua yang menjadi audiens kita itu harus dilakukan atau diberi eye contact yang sama dengan kita. Nah, stage Anda harus manfaatkan. Anda punya stage sampai segini, kalau memang audiens Anda sampai sini, manfaatkan. Tapi kalau audiens Anda banyak di sini, ya jangan terlalu banyak sana sini ya. Nah, kalau kita ada hal yang penting mau kita sampaikan, maka kita harus mendekat ke arah audiens. Kita sampaikan. Begitu tidak terlalu penting lagi, kita mundur. Tapi jangan bicara pada saat kita bergerak, karena audiens kita akan distract dengan gerakan kita. Gitu. Terutama hal yang penting ya. Jadi begitu mau yang penting, maju dulu, kita sampaikan hal yang penting. Audiens kita perhatiannya tertuju pada kita. Tapi kalau kita sambil jalan kemudian kita ngomong, audiens kita perhatiannya pada gerakan kita. Gitu kan? Ya, jadi seperti ini. Kalau mau yang penting, dekat, karena energinya menjadi semakin besar. Kalau tidak terlalu penting, mundur, karena energinya semakin kecil. Ya. Dan jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak terduga. Itu tadi kadang-kadang kan garuk-garuk. Seperti ini nih, udah bagus, tapi mungkin nggak sadar ya. Itu nggak boleh ada kata tidak sadar. Dia angkat kaki, jelek dong. Anda di televisi cuma kelihatan segini, ya dari sini ke sini. Yang harus Anda kontrol, kendalikan. Mau kakinya goyang-goyang nggak apa-apa, selama tidak terlihat ke atas ya. Kalau kelihatan jelek juga. Tangan ini adalah bagian dari bahasa tubuh. Bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu, kita bisa menekankan hal yang penting dengan menggunakan tangan. Jadi tangan ini adalah alat bantu kita. Pertanyaannya, kalau menggunakan mic bagaimana? Gimana? Megang. Kalau memang harus dipegang bagaimana? Yang kirinya dipakai untuk bentuk visualnya. Tuh, tangan satu pegang, firm, tangan satunya bergerak, ya kan? Nah, sekarang kalau kita butuh hand out bagaimana? Tangan satunya pegang hand out, ya kan? Tangan satunya pegang mic, pakai mic yang begini. Salah satu solusinya. Tapi kalau acaranya formal, nggak mungkin kita pakai begini, ya kan? Bisa mungkin pakai clip on. Kalau acaranya formal, maka nanti kita akan membahas mengenai properties atau alat-alat yang digunakan dalam public speaking, karena itu juga pilihan-pilihannya disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi inilah bahasa tubuh yang digunakan pada saat Anda melakukan public speaking. Perhatikan ini, karena ini akan membuat Anda lebih terbuka, lebih mudah untuk diterima. Di stage, maka kita harus membangun positive feeling. Dengan itu tadi, dekat, jangan jauh-jauh. Kalau bisa tidak pakai mimbar, gak usah pakai mimbar. Tahu kan mimbar ya? Iya, tahu. Nah, kalau pakai mimbar itu akan membuat kita terhalang, terganggu. Interaksi kita menjadi tidak langsung. Kan? Kalau bisa tidak ada halangan akan lebih baik. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahasa tubuh kita supaya untuk mengencourage audiens kita, membuat audiens kita mau berinteraksi. Kalau kita sudah tampilan kita menutup diri, menjelaskan sambil begini, apalagi Anda menjelaskan sambil jadi, akan membuat orang merasa nggak diperhatikan, eye contact-nya hilang, ya kan? Jadi bergeraklah secara natural. Karena pergerakan yang natural ini membuat energi.
Kan kalau nervous itu adalah energi ya, Iya. energi negatif yang ada di dalam tubuh kita harus dikeluarkan. Kalau kita pegang tangan kita begini, kita akan makin nervous. Tapi kalau kita jalan, itu kita sedikit demi sedikit mengeluarkan nervous kita. Jadi kita gerakin tangan kita secara natural, membuat nervous kita akan hilang sedikit demi sedikit. Ya. Suara ini juga bagian penting dari bahasa tubuh. Suara akan membuat kita berbeda. Tadi ya kita sudah bahas sedikit bagaimana bahasa tubuh melalui suara tadi ini bisa membuat penerimaan orang menjadi lebih baik atau tidak. Kalau kita pakai nadanya tinggi terus, orang langsung dimarahin dong ya. Iya. Padahal sebetulnya lagi presentasi kita, tapi nada tinggi terus atau cepat-cepat, ingin buru-buru selesai. Padahal akhirnya jadi belibet-belibet. Iya. Itu akhirnya membuat orang tahu, oh ini nervous. Ya, biasanya orang yang nervous itu suaranya menjadi melengking atau nggak kedengeran Iya, betul. atau cepat-cepat. Nah, lagi-lagi kendalikan. Kendalikan bahwa ini adalah bagian dari sesuatu yang biasa kok kita lakukan. Ya. Nah, kita akan latihan. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nggak? Ada. Apa? Terkait body language tadi Ibu mengatakan juga kalau 55% ini komunikasi itu berasal dari visual. Nah, apakah artinya orang yang public speakingnya bagus, pinter berbicara, tapi mereka kurang ekspresif itu akan selalu kalah menarik. Jadi tetap dibilang berhasil atau tidak kayak gitu. Oke. 55% penampilan Iya. visual, ya kan? Yang terlihat. Kalau orang nggak bisa ekspresif, ya kan? Iya. Bagaimana? Menurut kalian bagaimana? Dia bisa membantu menjawab? Deva? Kalau kurang ekspresif gitu ya, kita harus membawa audiensnya tuh asik juga ke materi yang lagi kita sampaikan gitu. Misalnya ada acara formal tapi dibarengin sama non formal juga. Di awal-awal tuh masih ada sambutan. Nah, bagian nanti tuh masih ada sesi kayak sesi game. Nah, itu kita harus bawa audiens buat lebih bangun lagi sih karakternya. Ice breakingnya ya. Ya, baik. Tuh, itu salah satunya ya. Walaupun kita mungkin kadang mungkin terasa kayak kanebo kering gitu ya, yang mukanya tuh ekspresinya nggak lempeng gitu ya. Memang ada orang yang kayak begitu ya. Nah, terus gimana? Nah, tapi kan visual itu kan tidak cuma dari tubuh kita ya, tapi juga dari busana kita. Menggunakan busana yang tepat pun membuat orang merasa lebih diterima. Nah, terus tadi seperti kita bahas, bahasa tubuh itu adalah sesuatu yang bisa kita latih. Sebelum mengakhiri, saya mau mencoba satu orang deh ke depan untuk cerita dan kemudian melakukan sesuatu. Gak usah lama-lama, 1 menit aja bicara. Mira, ayo. Tentang apa Ibu? Apa saja, hobi kamu boleh. Sebagai duta, pengalaman sebagai duta boleh. Halo semua, selamat pagi. Pagi. Oke, mungkin kita bahas tentang Esa Unggul aja kali ya, Bu. Jadi, kalian udah tahu belum nih, kalau misalnya Esa Unggul itu sekarang udah ada 4 lokasi, teman-teman. Udah ada yang tahu belum? Belum. Oke, jadi yang pertama itu ada di Kebonjeruk, terus habis itu ada di Tangerang, Citra Raya, dan ada yang di Bekasi, lalu sekarang juga ada yang di Simatupang, Jaksel, teman-teman. Nah, kalian kira-kira udah ada yang tahu belum nih kalian mau masuk jurusan apa? Belum. Oke, karena di sini teman-teman SMK ya. Nah, kalian juga dari teknik. Jadi Esa Unggul ini sudah tersedia jurusan teknik industri, teknik sipil, pokoknya udah lengkap, dan kita juga sudah ada fasilitas yang emang sudah apa ya,
worth it gitu dengan harga yang sudah tersedia di Universitas Asa Unggul. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau misalkan kalian mau daftar Universitas Asa Unggul, bisa langsung kontak person aja ke Instagram kami, atau misalkan kalian malu gitu untuk kontak ke Instagram atau mungkin orang marketingnya, kalian bisa melalui aku, nanti aku yang menjembataninya. Oke, sekian, terima kasih. Tadi Nera udah kelihatan ekspresif nggak? Ya. Kan? Sudah bahasa tubuhnya sudah main belum? Sudah. Cuma satu sih Nera, jangan terlalu banyak goyang. Gerak oke, ya gerak ya, tapi jangan. Ya, karena itu membuat distract. Tapi selebihnya bagus banget. Tepuk tangan sekali lagi. Satu hal yang membuat Nera menjadi sangat bagus ketika bicara, coba kalian perhatikan apa? Menguasai materi, betul. Materinya adalah sesuatu yang sangat dikuasai oleh Nera. Itu juga salah satu kunci. Kalau dalam public speaking, Anda harus menguasai betul materinya sehingga yang lainnya tinggal ngikut. Ya kan? Kalau materinya Anda masih hafalin, bagaimana yang lainnya bisa jalan? Oke, baik. Kalau begitu, ada lagi? Rasanya sudah cukup ya? Oke, baik. Minggu depan kita akan masih melanjutkan pertemuan kita pada sesi yang 11, pada sesi berikutnya. Untuk PR, ada PR-nya dong ya. Selama seminggu ini Anda harus latihan bahasa tubuh di rumah. Minggu depan Anda akan berbicara di hadapan teman-teman seperti Nera tadi. Cukup 1-2 menit untuk hal yang Anda sangat kuasai dan gunakan, maksimalkan tubuh Anda. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.